saja dan indah bersamamu Tuhan. Itulah yang kami rindu Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa aku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam batinmu, menikmati kasih anugerah. Biarlah kami terus Tuhan merasakan hadirat-Mu saat indah berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih dekat,
Terima kasih Tuhan. Terus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terus menikmati. Yes. Mari nyatakan hadirat-Mu di dalam Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu.
sekali lagi Tuhan. Yesus, kasih Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hanya menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati terima kasih Tuhan. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, yes. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah lidah mulut kami terus memuji-muji Engkau dan seraya berkata bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia sungguh amat baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia-Mu Tuhan. Kalau sebenarnya kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan karena Engkau baik dan untuk kami. Kami mau naikkan Tuhan pujian syukur kami. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau sendiri akan menikmatinya Tuhan. Engkau sendiri akan kuduskan sehingga puji-pujian kami menjadi urapan, menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat-jemaat Tuhan di GP Wawangan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat saudara. Salam Bapak Saudara. Gimana kabar hari ini? Amin. Saya percaya ada urapan yang baru datang hari ini. Amin. Yes. Karena Tuhan Yesus baik. Dia sungguh amat baik. Mari sama-sama ucapkan syukur kita saudara. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya masuk dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan kebesaran musik dan
Tuhan baik. Amin. Sebab Yesus baik. Haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Semua rindu baru hari ini, amin. Karena saya percaya anggur baru akan tercurah hari ini, kali ini, amin. Mari saudara, kita bersukacita buat Tuhan. Karena urapannya yang ajaib akan mengurapi saya dan saudara di pagi hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Jangan membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan di dalam belenggu dosa sudah dihabiskan. Mari bersorak saudara. Siap? One, two, three, go. Baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Yang baru tercurah memenuhi umatnya nyata kuasanya. Mari minta saudara, Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umatnya. Hari ini ya harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, mari katakan, mari bersorak bagi Tuhan saudara. Hey, aku baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya. Mari saudara, kita berkati saudara kita saudara. Baru mari urapi yang di rumah juga boleh. Urapi sekelilingmu. Amin. Mari berkati saudara.
kuasa Tuhan, karena akan selalu ada pelangi sampai sejak. Amin saudara. Mari bersuka lebih lagi buat Tuhan. Kata, sungguh nyata kuasanya. Amin. Katakan, indahnya pelangi. Sungguh kau terindah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, apapun, kata kita tahu kasihnya. Katakan saudara, one, two, three, go. Rencana
Engkau Bapa yang mengasihi kami. Memulihkan kami. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kami percaya Tuhan. Hatiku haus dan mari katakan dengan penuh iman saudara. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagian kami. Kaulah yang Kaulah segalanya. Kaulah segala dalam hidup kami. Ini janji kami Tuhan. Itu bagian kami. Hanya Yesus. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Mari lebih sungguh-sungguh dan penuh imanmu katakan segalanya di dalam hidup. Ialah kerajaan, kebenaran itu jadi bagian kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus selamanya. Once more, sing. Yes. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Engkau ya Tuhan, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kiranya Kau boleh urapi kami, tiba saatnya kiranya Kau berkati kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati pikiran kami, biarlah benih firman Tuhan yang ditabur, firman itu boleh tinggal dan menuntun langkah hidup kami. Semakin hari Tuhan pengabdian kami boleh sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami, hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Haleluya, amin. Baik, silahkan duduk. Baik, Shalom. Pagi hari ini terima kasih banyak dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan boleh berikan buat kami. Kalau saya datang bersama Pak Irfan dan saya bisa pelayanan di tahun 2021 ini ya. Jadi dari bulan Maret tahun 2020, bulan April tahun 2020 sampai hari ini baru bisa keluar untuk pelayanan pertama di Kota Semarang, Saudara. Jadi memang masing-masing di rumah kita masing-masing benar-benar mau kemana juga ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita bisa dipertemukan supaya saling memberkati satu sama yang lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya bersyukur kalau kita bisa hadir di tempat ini, bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Ada yang diizinkan sakit, ada yang diizinkan pulang, dan kita bersyukur kita masih tetap sehat di hadapan Tuhan. Nah saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan, bahwa saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus tidak mungkin saya berdepan saudara. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa saat itu. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu saudara, kami tidak pernah takut karena kampus kami dekat dengan markas ABRI ya. TNI Cilangkap. Lalu malam hari itu saudara, kami mahasiswa yang dipotong itu 37 orang, yang meninggal 2, saya sama teman. Tapi saya bersyukur bahwa untung ada Yesus, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa saya mati bisa hidup lagi. Ini tulang leher putus, tapi Tuhan sambungkan lagi saudaraku. Darah habis, Tuhan kasih darah yang baru. Saraf-saraf yang putus, Tuhan sambungkan saraf-saraf yang putus. Bahkan tulang leher putus, Tuhan sambungkan lagi. Bahwa kita punya Bapa itu hebat saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga lewat peristiwa itu saya boleh melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Kehidupan yang sesungguhnya bahwa waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebelum saya akan bersaksi, saya akan membagikan firman Tuhan supaya nggak usah takut mengenai kematian itu, ya. Dan hari-hari ini banyak orang mati di mana-mana. Tapi kalau belum waktunya untuk mati, pasti tidak akan mati. Ada amin? Kalau waktunya mati, kalau waktunya untuk pulang, karena itu panggilan Tuhan, harus siap untuk pulang. Karena setiap orang harus siap. Siap tidak siap harus siap.
Nah, harus siap. Ya, jadi saya bersyukur saya sudah melewati hari itu. Tulang leher putus Tuhan sambungkan lagi. Kalau semua mati pun sudah dari tahun 99 itu leher putus sudah mati saat itu. Tapi hari ini saya bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa pakai buat apa? Untuk melayani Tuhan. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sehingga kita tidak usah takut mengenai kematian. Ada firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10, 2 ayat, ya. Jadi saya akan bagikan firman Tuhan ini dan waktu juga kita terbatas, saudara, ya. Waktu saya 30 menit, 15 saya khotbah, 15 menit saya bersaksi. Nah, selesai kalau ingin mau dapat kesaksian lebih lengkap ada buku, saya nggak bawa banyak juga, cuma sedikit. Ya, ingin mau dapat cuma ganti ongkos cetaknya saja. Lalu saat ini saudara, bahwa saya juga bikin bahwa bangkit dari kematian bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus membangkitkan saya pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa kita punya Bapa yang hebat, Bapa yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara, bahwa dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa seringkali kita melihat yang namanya kematian. Ketika datang mengambil seseorang, hal yang pertama tidak melihat usia, hal yang kedua tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Dan pagi hari ini saudara pun dan saya akan mendapat giliran masing-masing. Apakah sudah siap? Ya, kita harus siap. Ya. Ini sementara ini Tuhan, kita nggak tahu apa sebentar pergantian jam berikutnya apakah kita masih ada atau tidak. Ini Tuhan melihat, mata Tuhan melihat ke segala penjuru untuk mengawasi yang baik dan yang jahat. Kalau Tuhan senang, sebentar kamu jam berikut kamu pulang. Akhirnya kita cuman datang dalam kesedihan, menangis, saudara-saudaraku. Tapi dia pulang. Nah, sehingga firman Tuhan ini saudaraku, bahwa Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi saudara dan saya. Sehingga bahwa kita datang di bumi ini cuma hanya kos-kosan. Kita datang di bumi ini cuma hanya kontrak. Kita datang di bumi ini, istilah firman Tuhan berkata, kita ini pendatang, kita ini orang asing. Kalau kita orang asing, apa sih yang kita persiapkan dalam hidup kita? Semuanya juga akan kita tinggalkan. Waktu kita pulang juga tidak membawa yang harta dan kekayaan kita berkumpul bertahun-tahun. Yang kita bawa cuman yang nempel di baju sini, saudara. Semua yang kita tinggalkan. Keluarga, anak-anak, famili kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita nggak usah takut mengenai hal yang demikian, karena memang Yesus pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Untuk menuju ke surga itu tidak gampang, harus benar-benar kita persiapkan hidup kita, saudara-saudaraku. Ingin masuk surga, maka firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang malam. Ingin masuk surga, maka engkau harus beriman. Ingin masuk surga, harus percaya kepada Dia. Ingin mau ke surga, firman Tuhan berkata, Dia berkata di dalam Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku. Ingin mau ke surga, Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Pada waktu hal itu terjadi, pada saatnya kamu pulang, aku ada di situ untuk membawa kembali kamu ke rumah saya, di mana saya sudah siapkan buat saudara dan saya. Jadi Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Bahwa memang kalau ingin memang masuk surga, memang ya seperti ini.
Tiap minggu memang kita harus hadir, keluar dari tempat ini pun kita harus membangun mesbah pribadi lagi, bangun mesbah keluarga lagi, bangun mesbah komunitas seperti ini. Mau orang masuk hari-hari ini masuk mesbah komunitas seperti ini. Ada orang takut mengenai corona, mereka takut begini. Jadi ketakutan itu dipakai sama iblis untuk menghancurkan, melemahkan iman saudara dan saya. Ketika iman kita mulai lemah, maka imun kita pun mulai lemah. Disitulah virus mulai serang saudara dan saya. Tapi ketika iman kita berkata, Yesus engkau hebat, maka imun kita pun tetap hebat. Ada amin? Kalau hari ini waktu-waktu lalu ada yang diizinkan kena virus, hari ini sembuh karena itu pertolongan Tuhan. Saya kadang percaya mau segala sesuatu terjadi di bumi atas izin Tuhan. Ada amin? Supaya kita juga bisa istilahnya berjaga-jaga. Ya, bilang berjaga-jagalah. Sebab iblis itu berjalan. Iblis itu giginya ompong, tapi gunung batu tinggal dalam hatimu. Apakah iblis itu makan gunung batu karang yang teguh itu? Tidak mungkin. Karena kita punya Bapa hebat, dia selalu hadir dalam hidup kita. Mau pendeta kan, mau apapun, mau pejabat pun, waktunya kalau pulang harus siap pulang. Tapi selagi kita diberi kesempatan, pakailah kesempatan itu untuk bertumbuh dan berakar di hadapan Tuhan. Ada amin? Tapi kalau kita diberi kesempatan lalu kita nggak pakai kesempatan itu untuk setia kepada Tuhan, Tuhan juga melihat dari tempat ketinggian, melihat ke bumi, lalu pada akhirnya engkau tidak ada fungsinya lagi. Daripada engkau berbuat dosa terus, daripada hari depan engkau binasa masuk neraka, lebih baik engkau pulang. Ya pulang dia. Ya, kalau pulang masih balik lagi kan enak. Tapi ini pulang tidak selama-lama, dia akan balik lagi ke bumi. Karena memang surga itu luar biasa. Orang kalau tinggal di luar negeri, kalau udah tinggal di Amerika, mungkin di Eropa, kalau udah menikmati yang namanya berkat Tuhan, dia mau pulang Indonesia pun udah malas dia. Karena menikmati, wah kotanya hebat, kotanya bagus, kita cari uang gampang, maka dia gak akan pulang-pulang. Begitupun kalau kita pulang surga, gak akan pulang-pulang juga. Karena Bapa menyediakan pasti yang terbaik. Ada amin? Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita memang semuanya sampai di tempat kediaman Bapa di sana. Tapi di sana Bapa berkata bilang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Maka tujuan kita masuk dalam gereja dengar firman Tuhan, kita diingatkan supaya hari yang lalu mungkin kita sakit hati, dendam, akar kepahitan, selesaikan dalam gereja, selesaikan dalam doa pribadimu. Sehingga waktu kita pulang, biarlah pulang dengan sukacita. Jangan membawa beban lagi ke dalam sana. Ada amin? Tapi ini seringkali ini saudara-saudaraku, orang pulang ini ketakutan luar biasa karena pendeta datang terlambat, belum membimbingnya untuk bisa menyelesaikan masalah hidupnya, sehingga pada akhirnya dia pulang ini membawa Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu. Maka di sana dia berkata perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kata firman Tuhan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaanku. Mempertanggungjawabkan. Kalau masuk gereja dengar firman Tuhan, ya Tuhan kemarin saya sakit hati dengan suami, kemarin saya sakit hati dengan istri dan anak-anak Tuhan. Tapi ini sampai saat ini Tuhan belum ada pengampunan satu sama yang lain Tuhan. Ampuni saya di sini Tuhan. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Ada amin. Jadi jam berikutnya pulang dengan sukacita. Di dalam peti mati kita datang lihat, aduh pulang dengan senyuman yang manis di hadapan Tuhan. Karena malaikat datang menjemput dia pulang dengan sukacita. Karena memang dia ditebus dengan darah yang mahal, dia pulang terhormat di mata Bapa. Ada amin. Jangan sampai kita pulang dengan ketakutan. Waktu kita datang melayat aja, lihat mayatnya aja kita takut. Pulang juga kita takut, malam gak bisa tidur. Ingatlah Bapak ini, ingatlah Ibu ini. Maka bagaimana orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, ketika dibaringkan di dalam peti mati itu, lihatnya dia ganteng, cantik, karena dipulang dengan sukacita luar biasa. Ada amin. Jadi hari-hari ini saudaraku kita melihat bagaimana ini orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang juga mati, ya khotbah mati, jatuh mati, ya.
Orang tiba-tiba ya jalan, selesai makan, mati. Orang tiba-tiba ya macam-macam lah ya. Macam-macam lah kejadian aneh-aneh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bergaul dengan Bapa, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Ada amin. Saya waktu lalu saya di Amerika itu pun banyak yang mati-mati kok ya. Bulan Maret tahun 2020 itu kejadian, memang virus itu baru muncul. Banyak orang boleh kadang-kadang gak percaya juga. Ketika orang jatuh-jatuh di mana-mana baru lari sana lari sini ya. Akhirnya juga mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Jadi akhirnya juga kita tinggal di sana juga, saya tinggal di rumah pastori juga. Akhirnya bilang Pak Pendeta kita harus pergi belanja dulu. Ini kalau besok udah tutup semua kita gak bisa makan ini. Kita pergi cari tisu toilet juga habis, beras habis. Waduh gimana? Udahlah kita puasa lah. Ya. Tapi pendeta ini di daerah situ banyak yang mati ini. Ya udahlah memang waktunya kalau memang dia pulang ya kita doakanlah. Sama lah teman-teman kami, sementara ada teman yang antar di samping-samping, di samping saya bisa antar saya pelayanan di kota New York itu, sementara dia batuk, makan sama-sama. Saya pulang sampai Indonesia 2 minggu kemudian dia meninggal. Dulu kenapa meninggal? Kena COVID Pak Pendeta. Loh Tuhan, saat itu makan sama-sama, duduk saya di samping dia, sempat antar dia ke rumah sakit cek dia punya jantung. Tapi kita ada berapa orang dalam mobil ini, kenapa hari ini kita sehat? Memang waktunya Tuhan kok ya. Waktunya Tuhan, kalau memang pulang. Marilah kita bergaul dengan Bapa. Orang yang bergaul dengan Bapa, saya akan percaya perlindungan Tuhan terjadi. Tuhan memang izinkan saudara kalau tidur untuk dapat, memang kalau saudara sakit dapat virus, memang istirahat untuk bergumul dengan Tuhan. Karena gak ada obatnya, maka obatnya hanya Yesus. Ada amin. Obatnya mengucap syukur, mulai berpikir banyak-banyak di situ ya. Mulai berpikir, merenungkan, mulai ambil waktu dan kesempatan. Tuhan, Engkau yang luar biasa, Engkau, tapi jangan lemah, jangan khawatirlah di hadapan Tuhan. Karena iblis itu dia akan pakai. Tapi kita harus tetap kuat bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus hebat, dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kalau tulang leher putus, Tuhan sambungkan lagi, orang mati dibangkitkan, apalagi cuman hanya virus itu. Ada amin. Saya akan percaya perlindungan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Yesus dokter di atas segala dokter yang sanggup menolong saudara dan saya di saat kita tidak berdaya. Di sana dia hadir untuk menolong saudara. Ada amin. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Bahwa kita tidak akan mencapai, ada yang mencapai 80 tahun, 90 tahun, ada yang tidak akan mencapai ke sana. Marilah kita bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita pergi, Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa darah Yesus. Tuhan tolong saya selama perjalanan di mana kita berada. Doa, karena doa itulah yang akan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena memang Injil ada kekuatan Allah. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai murid-muridnya, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, apa yang saya lakukan, kamu juga akan lakukan lebih besar daripada aku. Ada amin. Ada waktunya Tuhan izinkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ada waktu kesempatan. Ada waktunya memang untuk kita bisa istirahat, saudaraku. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Sehingga terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab itu. Malam hari itu secara manusia kami tidak pernah takut. Saya juga belum bertobat sungguh-sungguh juga. Baru datang dari Kupang, dipotong lehernya. Ditangkap dulu. Saya keluar dari kampus, lari menuju ke rumah teman. Di sana saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa pengerahan diri depan pintu itu. Jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Masa dengar ketukan pintu, masa alihkan senter ke saya. Karena saya berdoa juga berteriak-teriak, Tuhan Yesus, malam ini kalau saya meninggal saya yakin masuk surga. Lalu masa lewat, mereka senter ke depan saya, mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Lalu masa menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Tangan saya diikat pakai tali dari belakang, kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin berteriak-teriak, pedang itu semakin ditekan, ini mulai bolong. Lalu disitulah baju saya sudah penuh dengan darah, saudara. Tiba-tiba ada yang tendang saya, jatuh dalam got, nggak bisa bangun.
Lalu seorang bapak narik saya dalam got, dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar lalu berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya berdoa, berteriak-teriak. Tiba-tiba masa ini saya pikir mereka sudah pergi. Tak taunya mereka masih jaga saya di situ. Loh, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Mas bangun, mas bangun. Bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Mas bangun, bergerak mau bangun, ditombak saudara, digebukin, dilemparin pakai batu. Itu nggak ada kasih malam itu, ya. Lalu mereka berkata, orang ini sudah tidak kuat, udah lepaskan ikatan di tangannya. Mereka lepaskan ikatan di tangan saya karena tangan saya diikat dari belakang. Lalu saya ditarik gai binatang sambil mereka berteriak-teriak di sana. Lalu saya berdoa, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang sudah di ujung tanduk. Lalu saya berkata, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Tiba-tiba suara bisikan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Suara itu ketika mulai saya dengar saudara bisikan itu, tiba-tiba dalam sekejap ada damai, ada sukacita. Masih itu gebukin saya pakai balok pun badan saya nggak sakit. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Saya pikir mereka membebaskan saya. Tahu-tahunya saya ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Mereka tepuk tangan. Massa itu tepuk tangan berkata gini, potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Ada yang berkata, jangan bunuh dulu, kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya, jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Mereka kasih bangun saya, berdiri kayak gini. Seorang bapak buka kain, lalu dia senter dari kaki sampai wajah saya. Apalagi lihat rambut keriting begini, sudah tahu dari mana. Ini mahasiswa, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata. Seorang bapak datang dari sana, dia bawa kayu besar. Dia berdiri samping kiri, lalu dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut kemauan massa itu atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tiba-tiba saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus pasti mati. Di luar Yesus binasa. Lalu ada massa itu berkata, bilang ini mahasiswa, bunuh dia. Akhirnya saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, lalu seorang bapak dari sana juga lalu dia datang, lalu mereka buka kain, lalu buka kain di kepala saya. Saya buka mata, ada seorang polisi di situ, tapi kenapa enggak nolong saya? Mungkin polisi ini takutlah sama massa, karena dia sendiri, ya. Lalu mereka senter dari kaki sampai wajah saya. Di situ juga mereka itu ngeri. Sudah nama di tangan massa itu nggak ada kasih lagi. Lalu bapak itu pun dia marah, dia pukul saya pakai balok. Saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Saya nggak tahu apakah waktu dipotong begini, saya nggak tahu apakah waktu saya dipotong langsung begini, atau pakai cerulit ditarik begini. Itu pun saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma dipukul pakai balok, saudara. Ketika jatuh ke depan, lalu roh saya keluar dari tubuh saya, bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, lu badan saya tinggal, badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri, melayang-layang di alam roh, gelapnya luar biasa di alam roh itu. Lalu roh saya berkata gini, mau kemana ya? Mau kemana? Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, lalu dia tarik roh saya masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang pindah ke dalam terang ajaib Tuhan bersama dengan 5 malaikat ini. Itu ada damai, ada sukacita, dan di situ sudah injek sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Tiba-tiba 5 malaikat ini bagi 2 dari samping kanan, 2 dari samping kiri, dan 1 malaikat di depan saya. Mereka komunikasi lagi. Malaikat ini 2 meter itu, mereka istilahnya kalau saya melihat itu cantik, mereka luar biasa. Apakah itu jenis laki-laki atau jenis perempuan itu pun nggak tahu. Ya. Selesai mereka komunikasi, malaikat ini depan saya, itu terangnya kan cuma keliling, ya, keliling di antara kami dengan malaikat ini, ya, nggak meluas, terangnya cuma hanya lingkar. Saudara kalau nonton film Mr. Bean, tiba-tiba dia jatuh dari atap, bulat kayak gitu, tiba-tiba mereka langsung hadir, ya.
Lalu di situ malaikat di depan saya dia melangkahkan kaki. Ternyata ada satu jalan terbuka lurus terang luar biasa. Gaya orang pakai senter satu arah. Akhirnya ketika jalan ini terbuka di pinggir kiri kanan itu gelap, di dalam kegelapan itu terjadi perubahan. Bahwa di sana ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Kami roh saya bersama dengan 5 malaikat ini berjalan dalam terang ini. Di pinggir kiri kanan ini di sana ada suara tangisan ngerinya luar biasa. Ada orang menangis histeris, mereka minta pertolongan supaya malaikat ini narik mereka supaya masuk. Bagaimana malaikat mau narik dia, masa hidupnya enggak kenal Yesus. Dia pikir masa waktu dia meninggal lipat tangan terakhir begini, gol masuk surga. Dia pikir di surga itu tempat nenek moyang dia. Hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Di dalam kegelapan itu penuh dengan suara tangisan dan penderitaan. Semakin jalan-jalan itu semakin sempit. Waktu tiba ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval lonjong. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka masuk-masuk. Akhirnya roh saya berkata, Tuhan Yesus, badan saya kecil pasti masuk. Selesai ngomong, tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit. Di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia menginjakkan kaki dalam taman itu mungkin gak mau pulang-pulang. Ya. Lalu roh saya berjalan dalam taman itu bersama dengan 5 malaikat tadi. Roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata, Tuhan Yesus itu rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa, malaikat itu membawa roh saya lalu turun tangga yang putih begitu luar biasa, turun lalu masuk dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu penuh dengan sukacita seperti dalam gereja, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Roh saya dibawa lagi masuk ke ruangan kedua, ruangan ketiga, persis seperti ruangan yang pertama, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Lalu roh saya dibawa ke ruangan yang keempat. Ruangan itu kosong. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru berkata begini, 5 malaikat ini hilang. Lalu Tuhan memperlihatkan, tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya gak bisa melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata. Lalu ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu kitab yang besar. Ketika buku itu terbuka, tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka. Itu saya lagi berdiri narik kambing, bukan cuma kambing, banyak binatang yang saya curi di kampung saya di timur sana, Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi ayam gimana keluar kayak gitu, mulai dari jerat itu ayam sampai makan dagingnya, jadi disutik, baru diputar lagi. Apa yang kamu buat waktu masa hidupmu? Tuhan, ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembaran yang ketiga. Mulai tulisan itu keluar, hilang. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran keempat. Tidak ada tulisan, tinggal kertas putih. Roh saya buka mata gini, loh buku ini hilang. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi. Sinar itu pun tidak ada, tapi di tempat sinar itu di sana hanya ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat itu bercahaya begitu luar biasa. Ada tangga naik sampai di atas sana ada kursi yang bentuknya bagus banget, ukirannya bagus. Tiba-tiba roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata gini, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, waktu lihat ke samping kanan Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Akhirnya roh saya berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Lalu badannya Tuhan Yesus berubah jadi sinar, kuda putih berubah dari sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Lo kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Tuhan, kenapa saya dipulangin?
Tapi kok haus ya? Waktu bilang haus, baju saya ini basah. Lalu saya pegang begini, ada gumpalan darah besar-besar. Lalu itu kan haus banget. Saya ambil darah begini, saya jilat darah saya. Lalu saya telan darah saya, tiba-tiba badan saya langsung tergoncang. Baru saya ingat, loh tadi saya dipukul jam 11 malam, sekarang jam berapa? Usaha mau buka mata nggak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering di mata. Tapi saya mau bangun, waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Angkat lagi begini, loh Tuhan, leher saya putus. Lalu saya ketakutan, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut, suara keluar di belakang, krrrr, tolong, krrrr, gitu. Bernapas keluar dari sini. Udah berdoa mati, singkat cerita. Ada yang angkat saya, lalu dibawa ke jalan raya, lalu dibawalah ke rumah sakit UKI di Cawang. Lalu ya, masuk dalam ruang, sebelum masuk dalam ruang ICU, saya sudah berbicara, bapak saya mana, bapak saya mana. Ada perawat tanya, bilang bapak mau siapa? Saya bilang Pak Ruyandi. Pak Ruyandi pimpinan sekolah kami. Lalu tiba mereka panggil, bilang Pak Ruyandi, ini ada mahasiswa lehernya putus. Lalu Pak Ruyandi datang, wah Domingus, ini lehernya putus. Saya bilang bapak doakan saya, tidak mungkin saya meninggal. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bilang saya hidup, saya akan hidup. Lalu Pak Ruyandi tumpang tangan dalam nama Yesus, masuk dalam ruang ICU. Lalu dokternya periksa, lalu dia berkata kepada pimpinan kami, bilang Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan, mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung, yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung, yang ketiga darah udah habis, yang keempat itu tulang leher pun sudah putus dan pita suara pun sudah bolong. Jadi dia bernapas juga udah lewat luka itu. Akhirnya udah dokter jahit, kalau meninggal yang penting tersambung lagi. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Tapi keluarga saya dan pimpinan berkata, jangan, cari kamar yang lain, diusahakan, didoakan. Mereka doakan saya di sana. Roh saya udah keluar ke alam roh. Waktu keluar ke alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak begini, balik. Waktu lihat Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus berdiri atas gumpalan awan putih. Lalu roh saya lihat tiba-tiba ada awan putih mulai turun menutupi kepala Tuhan Yesus. Lalu roh saya dalam sekejap balik begini, sudah kembali di depan pintu kamar di rumah sakit UKI. Ada orang buka pintu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat mereka pakai alat pemacu jantung. Roh saya sambil kayak gini. Ketika mereka angkat alat itu, lalu roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget leher saya bunyi, krek. Loh leher saya kok bunyi ya? Akhirnya suku yang kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, itu tidak sakit, tapi lapar setengah mati karena 4 hari tidak makan. Selesai makan turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu jam 8 pagi ketemu dengan dokter sarafnya. Dokternya kaget, loh Domingus hidup. Dokter saya mau pulang. Hah, kamu ada keluarga? Saya bilang gak ada keluarga. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini saudara boleh lihat di depan, apakah ada bego-bego? Apakah ada lumpuh di depan sini? Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik. Haleluya. Bahwa kita punya Bapa itu hebat, dia dokter di atas segala dokter. Dokter dibunyi boleh berkata bilang akan meninggal, tapi kalau Bapa yang hadir tidak akan mati loh. Ada amin. Apa sih yang kita takutkan? Apa yang kau takutkan itu yang akan menimpamu. Maka marilah bergaul dengan Tuhan. Di zaman-zaman seperti ini, fokus kita Tuhan maunya kita banyak bergaul sama Dia. Ada amin. Akhirnya saya pulang dari Amerika itu pesawatnya kosong. Itu penumpangnya cuma 49 orang. Dari New York menuju ke Jepang itu cuma 49 orang loh. 49 orang itu sewa pesawat besar. Antar sampai di Jepang. Tapi sampai di sini saya bersyukur, saya bilang itu pemeriksaan juga ketat di bandara itu, ya. Akhirnya apa yang terjadi di sana, saya berdoa terminal 3 lagi jalan jauh, keringat begitu luar biasa. Lalu pada akhirnya panas kalau naik, kalau di seksu tubuhnya pasti naik juga, pasti akan ditahan. Tuhan Yesus, Engkau yang utus saya ke Amerika dan sekarang saya pulang, tolong saya, istri saya lagi nunggu di luar sudah jam 2 malam, jangan tahan saya. Saya lihat di sini banyak yang ditahan karena jaraknya jauh, panasnya naik 37, mereka ditahan dulu. Tuhan kasih saya itu panas saya, suhu tubuh saya itu 35 Tuhan. Apa yang saya minta Tuhan beri loh. Lewat. Puji Tuhan lewat saya. Ya. Dan saya bersyukur bahwa
Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Yesus hadir. Dia akan mengeluarkan kita dari sana. Ada amin. Biarlah inilah saya sampaikan, biarlah menjadi berkat buat saudara. Ada foto-foto ya, coba tampilkan foto-foto. Ya itu berapa menit foto-foto aja. Ada videonya karena waktu kita. Jadi satu saat kamu memutar video itu pembakaran sekolah kitab bisa, itu dari SCTV. Tapi ada foto-foto yang saudara boleh lihat ya bagaimana waktu saya dipotong itu ada di sana. Foto-foto ini saya dapat dari wartawan SCTV ya. Ini keluar di koran saat itu sudah mati hidup lagi ya. Terus ini ada misionaris yang besoknya saya hidup mereka datang. Ya saat itu kurus banget itu. Ya itu darah habis, cairan habis itu. Lalu ini teman saya ya, Yakob, saya keluar sama-sama dia dicincang 9 kali. Nah terus lagi ini leher saya keliling. Ini sudah sembuh ini. Ya. Itu leher saya keliling. Terus lagi dalam ruangan itu saat itu sekitar tanggal 16 17 itu saudara. Ya, jadi ada teman-teman kami pergi demo di gedung MPR supaya nuntut, supaya menangkap pelaku-pelakunya, tapi pelaku-pelakunya tidak pernah ditangkap sampai hari ini selesai. Terus lagi saya dibuang di bawah pohon kelapa ini. Terus nah ini saya dalam ruang ICU 4 hari kemudian alat itu dibuka, leher saya tersambung lagi saudara. Terus lagi, nah ini leher ini itu jahitnya asal nama jahit, ya. Nah itu begitu, itu coba lihat itu, ya. Tapi Tuhan memprosesnya luar biasa. Bahwa memang Tuhan itu luar biasa, Dia memberi yang terbaik. Sekalipun darah habis, Tuhan memberi darah yang baru. Nah ini Gubernur Sutioso sempat datang. Dia datang membawa satu kantong besar. Isinya buah, saya pikir ada uang. Terus, nah ini pimpinan kami, terus lagi, ini teman kami yang dipotong, ya terus lagi ini foto saya. Ini teman-teman mahasiswa yang dipotong, luka berat, luka ringan, terus lagi. Nah ketika saya, ini abang saya, ini kakak saya yang jaga saya. Dokter berkata bilang adikmu sudah meninggal, kakak saya dia pingsan. Dia juga dirawat di rumah sakit UKI saat itu. Terus, nah ini Sutioso kasih buah ini. Terus, ini ada saudara juga yang saat itu jaga saya. Ya, ini leher saya jam 3 pagi. Ini jam 3 pagi saudara. Jam 3 pagi masih seperti itu terbuka itu. Ya terus lagi. Nah ini terus lagi. Nah ini temannya meninggal. Ya namanya Sariman, orang Jawa Tengah. Terus ya tadi ada satu foto yang diangkat kayak binatang itu ya. Ya mungkin ada itu. Ya ini jam 3 pagi, dipotong jam 11 malam, jam 3 pagi baru diangkat dari semak-semak, taruh di pinggir jalan yang tadi darah banyak itu. Saudara boleh bayangkan, sekalipun manusia untuk merencana untuk membunuh tubuh, tapi jiwa tidak bisa dibunuh. Ada amin. Biarlah kesaksian dan firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa dan bersyukur. Apabila kita punya masalah, kita punya sakit penyakit, saya akan percaya ada iman yang timbul dalam hatimu. Tulang leher yang putus Tuhan sambungkan lagi. Dan pagi hari ini Tuhan yang sama pun akan menolong saudara seperti menolong saya pada saat itu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bisa bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Seringkali dokter boleh menolak kami di bumi ini, bahwa kami tidak bisa sembuh. Tapi ketika Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa mujizat yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau mati dari kayu salib untuk menebus dosa hidup kami, untuk memberikan kesembuhan buat hidup kami. Seringkali kami khawatir terhadap kejadian-kejadian yang aneh-aneh di bumi ini ya Tuhan. Sehingga di mana-mana Tuhan banyak yang mati. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa ibadah di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya ada yang diizinkan untuk mendapatkan virus itu, ada yang tidak akan diizinkan itu. Karena Engkau tahu persis hidup kami. Engkau tahu setiap kebutuhan hidup kami, setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kalau memang Engkau izinkan pun itu, Engkau mengizinkan itu terjadi. Supaya iman kami bertumbuh dan berakar di hadapan Engkau Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami ikut Tuhan memang tidak gampang. Kami ikut Engkau tidak gampang, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Sehingga pada akhirnya kami bersyukur memang itulah yang kami harus hadapin Tuhan. Bukan hanya diberkati dalam pekerjaan kami, karir, usaha, diberkati. Tapi kami harus siap menderita di hadapan Engkau Tuhan. Dibunuh, dipenjara. Hanya karena Injil. Tapi lebih dari itu, di balik itu semua, Engkau menyatakan mujizat-Mu terjadi. Di balik itu semua Engkau boleh memperlihatkan bahwa ada surga dan ada neraka. Engkau boleh memperlihatkan bahwa ada surga, sehingga surga itu bukan tempat yang tersembunyi lagi, tapi surga itu di depan mata kami. Sehingga satu saat umur kami mencapai 80-90 tahun, ketika Engkau memanggil kami, di sana kami akan masuk dalam rumah yang besar, taman kota yang megah itu. Dan di situ pun kami tidak akan lagi pulang ke bumi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya keluarga kami yang sudah pulang ke sana pun mereka bersukacita. Karena kota yang megah, kota yang bagus, kota yang indah, kota yang indah. Tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan di dalam sana, tidak ada masalah di dalam sana. Karena Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini, terima kasih ya Tuhan. Bukan secara kebetulan kami datang di tempat ini, tapi ini semuanya karena panggilan-Mu untuk kami hari di tempat ini. Untuk dengar firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, baru kami melakukan, kami aplikasikan dalam hidup kami. Lalu setiap ada masalah dalam hidup kami pandang berdasarkan firman Tuhan, bahwa itu semuanya karena rencana Tuhan, sehingga membuat kami semakin hari. Bukan masalah itu membuat kami lemah, tapi membuat kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan. Ketika kami bersyukur di tengah-tengah masalah hidup kami, di balik itu mujizat Allah akan terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati gembala sidang kami di tempat ini, keluarga, setiap apapun yang dilayani di tempat ini diberkati dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus, 10 km dari tempat ini mereka akan datang Tuhan, karena keselamatan hanya dalam Engkau, surga hanya dalam Engkau. Sekalipun saat ini kami minta di dalam nama Yesus 10 km dari sini Tuhan, Engkau akan kirim buat jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Taruh itu dalam hati mereka Tuhan. Mereka cari keselamatan itu dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Biarlah yang sakit disembuhkan. Kami akan percaya keluar dari tempat ini. Apabila kami berjalan, Engkau akan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Karena memang iblis itu berjalan untuk membunuh siapa saja. Tapi kami akan mempercaya ketika berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, maka ketika Engkau menuntun langkah hidup kami, bahwa Engkau sebagai gembala agung yang hidup, yang menuntun kami setiap detik, setiap saat, maka gembala maut itu pun tidak akan mendekat. Karena kami akan mempercaya perlindungan Tuhan itu sempurna terjadi dalam hidup kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Minggus untuk firman Tuhan dan kesaksian yang memberkati, yang menguatkan kita. Saudara sekalian diberkati untuk pagi hari ini. Beri tepuk tangan, bilang terima kasih Pak Domingus. Tuhan memberkati Bapak dimanapun dan keluarga. Bersama Pak Ifran pagi hari ini, beliau gembala sidang di GPI Miracle, Jalan Dr. Cipto, ya, memberkati bersama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk saudara kita Bapak Mugi yang hari ini pindah ke daerah Walter Mountain City. Lalu Aaron yang nanti sore pindah ke Sidoarjo. Kita berdoa saudara sekalian ya. Lalu saudara Dini, kalau saudara ingat, anak ini juga pindah ke Kalimantan. Jadi haleluya ya. Mari kita bawa dalam doa supaya semuanya menjadi baik adanya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami hendak membawa doa kami di hadapan Engkau. Kami bersyukur atas hidup kami. Mengingat firman-Mu pagi hari ini, kami mau belajar Tuhan hidup untuk Engkau, karena kami tahu masa hidup kami Tuhan yang menentukan.
dan kami boleh belajar tetap percaya, beriman sepenuh kepada Tuhan yang memelihara hidup kami hingga kami nanti pulang pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Engkau memberkati Bapak Domingus yang menjadi saluran berkat firman. Melalui kesaksiannya pula kami boleh tahu bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Dahsyat Tuhan atas hidup umat yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu berada. Engkau mengasihi hidupnya, menjagainya, dan memelihara keluarga dan seluruh aktivitasnya. Kami percayakan dalam tangan kasih setia-Mu. Demikian juga untuk Pak Ifran yang mengantar. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan darah anak domba sebagaimana gembala. Tuhan memberkati hikmat, pewahyuan, dan marifat Tuhan Yesus mengasihi keluarganya, mengasihi juga pelayanan dan pekerjaannya. Bapa di surga, Engkau memberkati anak-Mu Aaron yang nanti sore akan bekerja di daerah Sidoarjo. Tangan kuasa-Mu Tuhan terus-menerus melawat dan menolong di saat-saat sukar, menjadi sahabat dalam penghiburan di masa-masa susah. Kami percaya Aaron akan sukses dan baik di tempat yang baru, dengan pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memberkati pertemuan dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Tuhan, Engkau memberkati karya dan buah tangannya. Lipat gandakan hasil usahanya, biarlah nama Tuhan dimuliakan atas hidupnya. Kesehatan, kekuatan prima, Tuhan sertakan dalam hidupnya. Semakin hari semakin heran dengan tetap terus mengingat Tuhan, Engkau memberkati dengan pergaulan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Pak Mugi Dini yang hari ini berpindah rumah. Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu ini sampai di lokasi rumah yang baru dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan lebih daripada itu, ada syukur berkat Tuhan yang melimpah atas rumah yang baru, atas kediaman yang baru. Biarlah nyata kasih setia-Mu Tuhan dengan pekerjaan, dengan penghasilan dan kesejahteraan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik-baik kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, besar dan ajaiblah Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, sekarang saatnya mau mengangkat tangan bagi setiap jemaat-Mu. Bukankah apa yang mereka kerjakan baik di mata-Mu? Mereka memuji, memuliakan dan membesarkan, meninggikan Engkau, mendengar akan kebenaran firman. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau melihat perbuatan baik mereka, di mana mereka mempersembahkan korban syukur, di mana mereka taat dalam persepuluhan mereka, dan di mana mereka Tuhan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau memberkati buat tangan anak-anak-Mu sehingga hidup mereka berhasil dan sukses dimanapun mereka berada. Keluar masuk pintu mereka menemukan kesejahteraan dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga di tempat ini, menjadikan mereka keluarga-keluarga Kristen yang sukses dan berbahagia. Diberkati dengan berkat-berkat tak terduga. Allah mengalirkan damai, sukacita dan hati yang gembira. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, disembuhkan dari segala sakit. Di Bapa di surga, Engkau pulihkan anak-anak-Mu pada saat ini. Nyatakan setia Tuhan menuntun langkah hidup mereka terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak-anak kami adalah anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Sekarang jemaat Tuhan kekasih Kristus, dengan mengingat hari Sabatnya Engkau menghormati Tuhan. Sekarang bila sebentar Engkau pulang ke rumahmu masing-masing, kembali kepada aktivitas hidupmu, pada pekerjaan dan usaha dagangmu, pada pendidikan yang kau tekuni, maka pulanglah dan bawalah berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Kudus yang menolong dan menghibur dari sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama katakan amin. Mari kita bersyukur. Bersyukur